Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi, yaitu pengertian, tujuan, serta fungsi dari teks eksplanasi. Nah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih kelanjutan dari teks eksplanasi, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Salam SMP, semangat fraternitas. Anak-anakku, pada pertemuan ini kita masih membahas mengenai teks eksplanasi, yaitu pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan ditambah nanti dengan pola pengembangan teks eksplanasi. Pertemuan minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Contohnya proses terjadinya gerhana, proses terjadinya siang dan malam, proses terjadinya kecelakaan, dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari saat ini mengenai struktur. Struktur dari teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Pernyataan umum yaitu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Biasanya kalau dia dikatakan pernyataan umum, itu biasanya letaknya di awal. Kemudian yang kedua adalah deretan penjelas, yaitu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga interpretasi. Interpretasi berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Nah, berikutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif. Denotatif artinya makna sebenarnya. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Misalnya, sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga. Kausalitas artinya hubungan, sebab dan akibat. Yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu atau konjungsi kronologis, disebut dengan hubungan waktu pada kalimat-kalimatnya. Misalnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Yang keempat, banyak menggunakan kata ganti benda, baik konkret ataupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian, daerah, dan bukan kata ganti orang, seperti ia, dia, mereka, nya. Berikutnya, yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif, seperti kata terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Yang keenam, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahas. Kata teknis misalkan kata-kata apabila istilah-istilah tersebut yang dipakai dalam bidang-bidang tertentu. Contoh, apabila topiknya kelahiran, maka istilah-istilah biologi akan muncul di sana. Begitupun kalau mengenai kesenian daerah, contoh topiknya, maka dalam topik tersebut akan muncul istilah-istilah budaya, atau di sana akan kita lihat nanti istilah-istilah yang berhubungan dengan budaya. Nah, di sini akan kita analisis
salah satu contoh dari teks eksplanasi beserta dengan strukturnya. Contoh yang pertama, paragraf di awal. Ada teks yang berjudul pengangguran. Bisa kita baca sama-sama. Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenaga kerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi, dan seterusnya. Ada pengangguran adalah, inilah yang dikatakan dengan pernyataan umum. Tadi pernyataan umum berisi latar belakang dan atau tinjauan umum, topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah ataupun asal usul. Jadi di sini pengangguran adalah ini merupakan definisi, sampai pada kita lihat nanti di situ mengenai tinjauan. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di semua negara. Ada dua paragraf inilah yang dikatakan dengan pernyataan umum dari segi strukturnya. Kemudian paragraf berikutnya, salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja. Perubahan struktural dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran, sehingga perubahan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan kepada tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang beragam, sehingga pencari kerja tidak bisa mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan tuntutan. Dan tak jarang pengangguran juga disebabkan karena pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan buruh. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial, sehingga apabila jumlah pengangguran banyak pasti akan timbul kekacauan sosial, jumlah gelandangan meningkat, dan potensi kriminal semakin tinggi. Pada teks yang berwarna hitam inilah yang dikatakan dengan deretan penjelas, karena berisi perincian atau proses sebab terjadinya suatu fenomena yang mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Faktor dasar yang menjadi sebab dan akibat, inilah yang dikatakan dengan deretan penjelas. Kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya. Dari uraian di atas, pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi. Salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran. Atau kita bisa memberikan keterampilan yang mencukupi untuk mereka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dan berbagai cara lain bisa kita lakukan agar pengangguran teratasi. Bagian ini dikatakan dengan interpretasi. Kenapa? Karena pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Jadi di sini adalah tanggapan penulis. Dari yang tadi ada beberapa paragraf. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi dengan strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah interpretasi. Anak-anakku, selanjutnya di dalam sebuah teks eksplanasi ada pola pengembangan. Adapun pola pengembangan teks eksplanasi, yang pertama pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan sebagai gagasan umum, maka perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Sedangkan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan
lanjutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu, atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa untuk menyusun sebuah proses. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, di dalam paragraf ini kita lihat ada satu contoh, yaitu contoh paragraf dengan menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Nah, bisa kita baca sama-sama. Gunung meletus melanda wilayah Kabupaten Karo, Sabtu 27 Juli 2020 pukul 5.54 WIB. Kekuatan semburan Gunung Merapi tersebut tercatat 3 km dari permukaan laut. Gunung meletus ini mengakibatkan ratusan hektar lahan pertanian rusak, sejumlah rumah penduduk mengalami kerusakan. Selain itu, jalan-jalan menuju ke daerah pemukiman penduduk tertutup abu vulkanik. Nah, di sini ada proses sebab akibat. Apa yang menjadi sebabnya gunung meletus? Akibatnya apa? Banyak lahan pertanian yang rusak. Nah, inilah salah satu contoh teks eksplanasi dengan pola pengembangan sebab akibat. Sedangkan yang kedua, contoh dari pola pengembangan proses. Bisa kita baca sama-sama. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah keriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit, kaki membulat, kuku keluar, dan ujung-ujung jari. Pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, di sini ada proses, ada langkah-langkah, ya. Bulan keempat, kelima sampai akhir ada tahap-tahap. Nah, inilah salah satu contoh dari pola pengembangan proses. Jadi pola pengembangan teks eksplanasi ada dua. Yang pertama tadi pola pengembangan sebab akibat, dan yang kedua adalah pola pengembangan proses. Nah, anak-anakku, dari penjelasan Ibu tadi, anak-anakku sudah memahami bagaimana struktur teks eksplanasi, kebahasaan teks eksplanasi, contoh-contoh serta pola pengembangan dari sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk lebih memahami apa itu teks eksplanasi, anak-anakku bisa menjawab soal-soal yang sudah Ibu buat di kolom classroom. Nah, untuk itu tetap semangat untuk anak-anakku semuanya, jaga kesehatan dan Tuhan memberkati.